Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ijo TV kembali mengudara, namun kali ini temanya adalah ngobrol santai kembali seperti yang awal-awal Oma Ijo TV tayangkan. Jadi saya bertemu dengan teman lama, kebetulan dulu sama-sama aktif di kemahasiswaan, di organisasi mahasiswa. Juga Mas Udin, ini namanya Mas Udin, Mas Saifuddin. Dulu waktu SMA juga sudah aktif di organisasi-organisasi di SMA gitu ya. Nah, ini sekarang beliau sudah menjadi anggota masyarakat di daerah, anggap saja di daerah pedesaan. Nah, ini kenapa saya mengambil tema di pedesaan. Ini ada hal-hal yang ingin saya tanyakan, pendapat pribadi beliau tentunya setelah beliau ngobrol-ngobrol dengan masyarakat sekitar di sana, di pedesaan di sana, bagaimana tanggapannya tentang tentang musik-musik yang dianggap tabu. Juga ada beberapa sinetron-sinetron yang ditayangkan di publik yang juga dianggap tabu. Jadi dua tema ini yang akan kita bahas tuntas dengan Mas Saifuddin. Jadi jangan kemana-mana, kita simak sampai habis pendapat pribadi dari Mas Saifuddin. Saya ini kedatangan tamu, teman lama. Jadi waktu itu sama-sama aktif di sebuah organisasi kemahasiswaan di kampus. Kita kali ini bukan ngomongin masalah organisasi atau masalah apapun, tapi cara pandang kita sebagai seseorang aktivis ya, seorang aktivis zaman dulu sampai sekarang, ketemu pun sampai sekarang ya sing diomongno nggak ada lain tentang diskusi ya, intinya kan apapun yang bisa kita bicarakan. Nah, kebetulan hari ini tadi pas beliau datang, aku lagi nyetel musik sing nggak enak di kuping. Apa sih nggak enak di kuping? Artinya ada lirik-lirik atau lagu-lagu yang syair atau sajak-sajak dalam lagu tersebut kayaknya nggak layak buat budaya kita ya. Budaya kita sebagai orang sing pertama beragama, sing kedua dari ketimuran. Nah, itu ini perlu sekali kita mendengar pendapat beliau ini, sedikit banyak mengamati musik dan apa yang sekarang sedang berlaku dan sebagainya. Bahkan saya sendiri sing dalam tanda kutip kasar nih berkutik di musik itu harus mencari pendapat dari orang-orang macam Udin yang penikmat beneran gitu, artinya di masyarakat. Dan beliau kebetulan tinggalnya di anggap aja desa gitu, tidak di kota. Jadi pendapat-pendapat seperti ini kan perlu kita dengarkan gitu loh. Nah, ini Mas Saifuddin, apa pendapatmu gitu ya? Bagaimana pendapat Anda tadi setelah kita mendengarkan musik-musik yang lirik-liriknya itu, kalau anggap aja lah wagu dan tabu gitu kalau didengarkan anak-anak dan orang-orang sing merasa jijik atau merasa aneh ataupun merasa wegah mendengarkan itu. Ya bagi musik, kalau dalam pandangan saya, musik itu kan wujud bentuk ekspresi seseorang atau kelompok mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pengalaman hidupnya, jalur seni. Lah, kanggo orang seperti saya yang awam terhadap musik itu, saya kira cuma jadi dua, musiknya itu sendiri dan syairnya. Musik dan syair
kalau yang dinilai dari syairnya itu banyak problematik yang dihadapi. Contoh, kalau mengenai syair-syair di musik itu mah kita nggak bisa memandang syair ini kurang bagus atau wis sing iki rendahan, sing iki kualitasnya bagus. Itu nggak ada, kecuali kalau kita mempunyai tolak ukur masing-masing. Jadi dibuat standar. Nah terus apa sih memberi standar itu kan harus jelas juga. Nah di sini kan nggak ada standar syair untuk bermusik, itu kan nggak ada. Nah karena musik itu tadi wadah untuk ekspresi setiap orang yang membawakannya, jadi itu relatif nggak bisa di standarisasi. Apa mana di alam demokrasi kayak gini? Enggak, ini bukan masalah iki musik iki berkualitas atau tidak, baik atau tidak. Tapi keberadaan lirik kita kan di Indonesia, terus mayoritas muslim juga, lirik-lirik sing yang tadi kita dengarkan itu loh, kayak semacam anggap aja lah bojoku nandi engko tak keplaki di kene, tak gepuki di kene ben-bengi misalkan seperti itu gitu loh. Ini kita bahas lirik dulu, nanti ada sesi yang lain. Kalau saya, tinjauan saya bukan di level lirik itu masuk kategori yang begini, sing kurang pantes apa ya apa, itu gak masuk. Yang ranah pikiran saya nggak masuk. Jadi dianggap semua itu pantas. Karena itu tadi wujudnya wadah ekspresi tadi. Semua golongan. Jadi strata manusia mulai dari bawah sampai yang semua berhak atas ekspresinya masing-masing. Iya. Nah, neng kono nggak ada yang namanya standarisasi yang ini dikategorikan begini. Nah, makanya kan ada KPI. Setiap seniman itu tanggung jawabnya ya memunculkan karya-karyanya sebaik mungkin. Misalnya awakmu kan ya ciptakan karya-karyamu yang kalau menganggap lagu-lagu sing mbok anggap di satu sisi kurang bagus, ya ciptakan lagu-lagu yang menurut kamu bagus. Bertarunglah di pasar itu gitu. Jadi jangan terus karena faktor menurutmu syair-syair sing koyo ngene kurang layak terus kemudian. Jadi bukan iku sing tak tekanno saja nih. Jadi pendapatmu gitu loh. Pendapatmu ketika kita ini ndelok arek cilik-cilik gitu kan. Anak kecil-kecil datang. Anggap aja ini pelaku musik aku ya, misalkan datang ke sana. Kemudian ada protes dari orang lain. Iku lho, musisi koyo sampean-sampean ngene kudune opo kok menengae. Ana wong-wong sesama musisi menciptakan lagu sing berbau berbau porno, lirik-lirik porno kok menengae sampean iki. Kenapa ngono? Kenapa kok harus diam? Apa sih tindakan sampai sebagai sesama musisi membiarkan hal-hal semacam itu terjadi? Apakah sampean itu takut dibilang kalah bersaing atau apa, atau takut ngerepoti? Kan itu nanti pertanyaannya. Jadi kayak orang-orang tua-tua itu rata-rata takon kok musiknya koyok ini kok semakin seperti ini. Jadi ini tinjauannya kalimatnya waktu bukan tinjauannya dari musisi, bukan. Ini tinjauannya dari masyarakat. Makanya gitu. Kan gini, kembali lagi. Kita kan nggak punya ajang buat menilai, itu nggak ada. Di musik ini kayaknya belum ada seperti itu dan beredar buanter di masyarakat, sehingga banyak warga atau masyarakat justru yang protes, bukan soal musisi. Kalau musisinya sih membiarkan, nggak masalah gitu kan, karena paham dengan dengan yang kamu sebutkan tadi. Ini justru dari masyarakat seperti itu. Nah, tanggapan Anda sebagai seorang aktivis gitu, sebagai seorang aktivis yang menganggap bahwa yang memperjuangkan nilai-nilai, yang memperjuangkan kemajuan bangsa, tentunya kan menanggapi hal seperti itu gimana gitu loh. Enggak, kalau saya sih ngene lho, Apa sih?
buat saya lirik-lirik yang jarene wagu begini-begini itu kalau saya pribadi saya sudah nggak punya apa ya ojo gawe karya sing kayak ngene itu buat saya itu ranah sing abu-abu. Ranah sing abu-abu betul itu enggak apa ya misalnya kalau KPI memang punya standar ya kan dia bikin standarisasinya seperti ini lah kemudian disebarkan ke seluruh seniman lah acuannya seperti ini kan gitu lah repotnya kan acuan itu seperti apa kan nggak ada kan lah kecuali kalau ada bentuk syairnya begini kan nggak ada ini jadi kan nggak bisa diantisipasi gampangannya kan nggak bisa diantisipasi sama sekali pada akhirnya ya bermunculan lah karya-karya yang wis campur baur itu mau bermunculan jalan satu-satunya ya apa ya selain KPI KPAI Komisi Penyiaran Indonesia komisi-komisi yang ada itu ya secara tugasnya menjalankan fungsi-fungsi sing kayak ngono mau lah buat kita sing kalau buat kayak saya yang penikmat gini semakin banyak karya-karya yang ada itu kan akhirnya ini orang itu kan gampang bosan gitu. Orangnya gampang bosan semakin banyak pilihan itu semakin bagus jadi pada akhirnya kalau seniman-seniman itu semakin banyak menciptakan karya-karyanya lagu-lagu yang menurut masyarakat secara umum kurang kurang layak itu kalah sendiri tapi justru malah yang seperti itu malah justru viral gitu itu kan cuma sesaat aja contoh justru viral dan sesaat pun itu didengarkan anak kecil contoh lah didengarkan orang-orang yang zaman biyen contoh goyang ngebor hebohnya kan luar biasa kan tapi pada akhirnya tenggelam juga gitu. Itu kan momen-momen cuman kita nggak perlu khawatir sama yang seperti itu loh. Jadi memang tugasnya seniman sing punya kualitas yang dalam tanda kutip bagus terus berkarya terus. Jadi nggak usah sing kaya ngono nanti itu masalahnya kan seperti yang kamu katakan bahwa kualitas bagus ataupun tidak itu kan tidak ada standarisasi ya kan. Jadi seniman seperti apa yang nanti bisa menyaingi anggaplah ini koridor zaman yang menyukai lagu-lagu seronok misalnya gitu kan. Ya. Ternyata musisi-musisi yang misalnya aku pribadi karena nggak ada standarisasi nganggep oh ini bagus, oh ini seronok, akhirnya mereka harus kalah dengan yang seronok gitu kan. Nah, itu ya opo pendapatmu jadi sebagai anggap aja kamu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Buat saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi biarkan aja misalkan anak kecil-kecil ikut jenenge rondoteles ataupun apa begitu kata-kata yang seperti itu yang nggak pantas disebutkan anak-anak kecil harus ngomong itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Contoh lagi ya. Lek mau tak sebutno kaya sing lagi booming kaya goyang ngebor sembarang kali yang kayak gitu-gitu. Dulu pada masa itu heboh gak karu-karuan. Pada akhirnya mereka redam sendiri. Jadi tugasnya dalam tanda kutip ya, musisi-musisi yang punya nilai-nilai yang dalam tanda kutip bagus-bagus, ya bertarung aja di mana. Itu pada akhirnya mereka tereliminasi sendiri. Contoh mana? Selain goyang ngebor mau misalnya, yang lagi heboh-heboh kalau betapa hebohnya kayak TikTok, Ome TV dari satu sudut pandang itu kan punya sisi negatif yang luar biasa. Tapi di Ome TV muncul ada sisi positif yang luar biasa yang bisa diambil dari dampaknya. Satu contoh itu kayak Ome TV itu yang lagi terkenal itu kayak Vicky Naki itu mampu dia membuat konten buat pembelajaran bahasa. Jadi ada sisi positifnya. Lah, sisi-sisi positif inilah yang terus kita gencarkan. Jadi kira-kira apa jawaban kita sebagai
jawabanku ya misalnya. Jadi aku kan juga perlu Nggak usah pendapat khawatir, kalau saya nggak usah khawatir. sebagai seorang musisi. Kenapa kalian itu kok musisi yang berlatar belakang agama gitu misalnya gitu ya, kok membiarkan hal itu terjadi? Apa jawabanku gitu loh? Ya ciptakan aja karya-karya yang bagus tadi, tidak nggak usah. Jadi nanti di level penikmat musik itu akan bosen coy sama karya-karya gitu itu. Itu cuma momentum aja, ibarat alah sak kebiaran habis itu lenyap. Iya, dan rata-rata lagu-lagu itu yang liriknya seperti itu rata-rata ya, saya nggak mengeneralisir bahwa kebanyakan memang yang bergender koplo gitu loh, yang bergender koplo, dan itu koplo kan diminati banget sama kalangan-kalangan kalangan-kalangan yang jauh dari perkotaan, anggap aja gitu ya, jauh, dan bukan menjadi bahwa orang kota pun juga banyak yang senang seperti itu, bukan bermaksud begitu. Tapi kenapa ente yang tak ajak ngobrol ini, karena ente tinggalnya di daerah yang jauh dari perkotaan gitu kan, dan rata-rata kalau ada manten, ada apa gitu, itu lagu-lagunya yang disetelkan begitu-begitu gitu kan ya. Nah terus Anda sebagai orang yang berkeluarga, punya anak istilahnya, punya anak yang ingin mendidik anaknya dengan baik, ternyata tidak risih gitu ya, tidak risih dengan sesuatu yang saya sebutkan tadi, bahwa ada musik-musik yang begitu kemudian disetel di acara-acara pernikahan yang gitu, ada anak-anak datang gitu kan ya. Oke, memang begitu. Alasan utama saja apa sih sebagai mantan aktivis pada zaman kuliah gitu, yang membuat Anda membiarkan hal-hal seperti itu? Apakah nggak tersirat di hati nurani untuk mengatakan bahwa wah ini gak baik untuk anak saya, tak pateni dan sebagainya gitu? Pengalaman ya, pengalaman ini kembali ke pengalaman pribadi. Saya nggak bisa menyamakan dengan orang lain ya. Artinya ini pandangan pribadi saya, itu nih sebenarnya masalah itu sederhana. Selera baca, selera bermusik, itu pada akhirnya itu gini, di era yang terbuka seperti sekarang ini, kita nggak bisa mencegah sesuatu. Jalan yang paling bagus terhadap hal-hal yang seperti itu, jalan yang paling bagus ya, katakan kalau Komisi Penyiaran Sembarang Halir sudah berfungsi pada relnya masing-masing. Di level saya sebagai masyarakat, saya nggak pernah khawatir terhadap karya-karya itu, karena pada satu sisi yang saya bilang tadi, menungso itu gampang bosen, terus kemudian mereka akan mencari di level manusia, pada level ini dia akan suka pada musik-musik seperti ini. Nanti ketika dia katakan moodnya berubah, maka musik yang dia juga berubah, dan nilai-nilai spiritual yang didapat dari mendengarkan musik itu tadi, atau mood yang bisa diserap ketika mood kita bagus gitu ya, musik yang kita dengarkan akan berubah. Ketika mood kita lagi semangat, lagi sedih, musik-musik yang kita dengarkan itu selalu berubah. Nah, disinilah letak kita itu. Kalau saya nggak pernah mengkhawatirkan sing koyo ngono-ngono itu. Kenapa? Karena banyak alternatif-alternatif yang bisa dinikmati. Pada saat kita sebagai pekerja di lapangan, yuk, pemecah batu misalnya, itu musik koplo, lagu-lagu koplo itu sangat energi sekali untuk mendorong, memberi energi untuk memberi energi pada orang-orang yang bekerja itu. Tapi ketika moodnya seseorang sudah nggak bekerja lagi, level musik yang didengarkan itu berubah. Jadi nggak usah khawatir lah, itu cuma sebagian kecil lah ya. Pendapat ya, tentunya kan ente sering bergaul dengan masyarakat gitu kan ya. Pandangan masyarakat lain di sekitar itu kira-kira gimana pendapatnya mereka tentang lagu-lagu yang seperti itu?
hampir rata-rata ya, Iya. hampir rata-rata. Ini nggak mengeneralkan di tempat Anda aja gitu loh Hampir maksudnya. rata-rata ya seperti yang saya ceritakan. Jadi Iya. mereka itu Masa bodoh gitu. lagu itu pada level tertentu sudah lagu itu nggak dihiraukan gitu loh. Nggak dihiraukan. Nggak dihiraukan. Jadi cuman dibuat dalam tanda kutip cuman dibuat apa? Mengisi waktu kosong ya. Apakah itu kemudian masuk menjadi panutan? Terus tontonan yang kemudian dicontoh enggak juga. Nggak juga ya? Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Seperti misalnya kayak membaca sesuatu ya. Saya misalnya waktu anak-anak masih kecil semua buku saya biarkan untuk dibaca. Di level itu saya membiasakan anak-anak untuk belajar membaca. Semua jenis buku monggo. Tapi pada akhirnya setelah kita lihat manusia itu mempunyai fase-fasenya sendiri. Jadi saya nggak pernah khawatir mengenai masalah itu. Jadi manusia itu juga seperti itu. Demikian juga dengan Musik, film juga ya. film, Ataupun sinetron gitu. nah, Gimana? film, sinetron. Kalau dalam tanda kutip adegan-adegannya yang dirujuk adegan-adegannya Iya. kan sudah berbeda Berbeda, lagi. ya. Berbeda lagi. Kita Tapi maksudnya yang kamu sebutkan tadi bahwa alur ceritanya haruskah ini menjadi sebuah sing semacam nanti akan menjadi panutan kan, penekanannya di panutan tadi bahwa lagu ini tidak akan pernah menjadi panutan. Nah, gimana kalau sinetron kira-kira akan menjadi panutan nggak kira-kira gitu? ya, kasus sinetron itu lucu di masyarakat sekitar saya. Ketika sinetron yang aneh-aneh itu di kalangan masyarakat itu cuma sekedar dijadikan hiburan yang malah jadi guyonan-guyonan. Jadi bukan dalam tanda kutip mengkhawatirkan untuk dijadikan rujukan contoh enggak. Malah dijadikan bahan guyonan kan. Oke. Ini kan sudah melebar ke sinetron ya, nggak apa-apa. Ini kan sudah selesai tadi pendapat inti kan. Nah, kita ke sinetron aja. Jadi film-film yang atau sinetron yang sekarang sudah tayang gitu di TV-TV nasional. Nah, menurutmu apakah sudah apakah sudah layak disiarkan atau nggak layak gitu loh? Apa mana di zaman internet ini, menurut saya pertarungannya itu semakin sulit. Sinetron itu semakin sulit untuk bertahan. Kenapa semakin sulit bertahan? Di dunia internet itu banyak sekali pilihan-pilihan alternatif. Jadi pilihan-pilihan alternatif untuk jadi tontonan saya bisa pastikan di sekitar saya ya, bisa saya pastikan di sekitar saya itu sinetron itu taruh aja cuman menempati porsi yang sangat kecil untuk mereka tonton. Mereka lebih antusias nang YouTube. Di YouTube misalnya dia bisa memilih kebutuhan mereka masing-masing. Wah, saya mengalami kondisi di hari ini seperti ini. Mereka akan menyesuaikan tontonannya di YouTube. Jadi mereka membuat pilihan-pilihan mereka sendiri. Lah, sinetron yang alur ceritanya nggak karu-karuan, terus dalam tanda kutip aneh-aneh gitu ya. Buat mereka malah dijadikan guyonan. Jadi kayak musik tadi itu juga seperti itu. Nah, energi yang seperti ini yang harusnya diserap oleh musisi untuk kemudian dituangkan ke dalam karya-karyanya. Nah, sekarang tadi tentang musik ini di sinetron gitu ya. Jadi untuk mengetahui kualitas baik dan tidaknya sebuah sinetron, sama pendapatmu tentang bagaimana kualitas musik? Sama. Nah, itu sama ya. Sama. Jadi intinya, jadi nggak usah ada yang dikhawatirkan secara berlebihan, nggak ada. Cuman kalau dalam tanda kutip kalau kita yang tidak berbicara tentang konteks kinerjanya komisi penyiaran dan lain-lain ya. Nah, kalau sudah berbicara masalah organisasi atau komisinya, itu kita sudah berbicara hal yang lain ya. Kita berbicara dalam konteks
ya apa sih masyarakat bawah ini menyikapi hal-hal itu kan gitu kan. Jadi menurut saya nggak usah khawatir berlebihan gitu, nggak usah. Pada akhirnya tontonan sembarang kalir maupun kalau musik sinetron, tontonan yang ada di masyarakat itu apa jenisnya, nggak, masyarakat punya filternya masing-masing. Jadi ya apa pendapatmu? Jadi kemarin ini ada sebuah sinetron yang tadi tak sebutkan juga, ada sebuah sinetron sing ini sudah tayang viral dan digemari oleh masyarakat, ternyata harus ditutup gitu kan oleh koalisi penyiar oleh Komisi Penyiaran Indonesia karena ada hal-hal yang dianggap tabu lah, dalam tanda kutip gitu, tabu oleh masyarakat gitu kan. Jadi ini kenapa, jadi pertanyaanku tadi diawali dari itu kenapa kok musik ini dibiarkan, terkesan, bukan dibiarkan ya, terkesan dibiarkan, sementara sinetron gitu kan, sinetron yang dalam tanda kutip itu masih dianggap layak lah kalau dibanding dengan film-film yang layar lebar lainnya yang adegannya lebih parah dari itu kemudian harus ditutup karena pemerannya itu dianggap tidak sesuai begitu. Ya apa itu? Ya itu kalau berbicara organisasi itu berbicara tentang sementara di YouTube ataupun di tempat-tempat lain sing seperti itu ya, sing seperti itu dibiarkan bebas gitu. Makanya kalau berbicara organisasi itu kan berbicara kerja secara sistem. Nggak apa-apa dalam pengertian begini, ya kita senangnya organisasi itu kan menyesuaikan dengan kerjanya, itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Makanya dalam organisasi itu kan selalu terjadi perbaikan struktur organisasi yang lebih efisien, terus orientasi organisasi, pembagian tugas dan kerjanya itu kan selalu berubah-berubah. Ya itu wajar dan nggak apa-apa, ya memang seperti itu. Kalau tugasnya KPI pada level yang sekarang seperti ini, terus kan ada perbaikan itu kan sambil berjalan dan menyesuaikan dengan perubahan sosial. Jadi nggak apa-apa. Berarti ente masih setuju bahwa itu perlu diperbaiki. Ya iya. Akhirnya nggak konsisten dengan dengan di awal. Nggak apa-apa. Artinya kan saya menilai sebagai posisi sebagai masyarakat bawah. Kalau sebagai masyarakat bawah saya nggak terlalu khawatir begini-begini. Lah kalau posisinya sebagai sebuah organisasi pengawal sembarangan, ya dia kan punya nilai-nilai sendiri. Ya biarkan nilai-nilai sendiri. Mereka itu bekerja dengan caranya mereka. Nah, yang saya amati buat posisi kita yang sebagai rakyat jelata ini, sebagai penikmat hal yang seperti itu nggak usah terlalu dikhawatirkan. Kalau saya seperti itu. Jadi ada dua pendekatan. Oke. Aku rasa cukup ya. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi mungkin tentang kita satu-satu, misalnya tentang musik itu sendiri yang berkualitas. Akhirnya tadi kan merembet dari musik yang berkualitas itu seperti apa. Nah ini perlu kita bahas mungkin lain waktu ya. Jadi baiklah pemirsa Omaijo sekalian. Jadi itulah hasil pembicaraan saya dengan teman saya Saifuddin. Pada saat ini beliau tinggalnya jauh, yaitu di daerah Hutan Randuwono, daerah Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Nah, pasti sedang berkunjung. Oke, pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kebebasan berpendapat dari saudara Saifuddin tadi dapat menginspirasi ataupun selebihnya suka ataupun tidak suka terserah pada pemirsa sekalian yang menilai ya. Silahkan komen ataupun bila dirasa bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Akhirnya sampai bertemu kembali di acara-acara yang lain masih di Omaijo TV. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.